Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indistia Putri dengan NPM 2169015 dari Prodi Teknologi Pangan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bakteri Salmonella sp. Apa itu bakteri Salmonella? Salmonella merupakan salah satu bakteri batang gram negatif karena habitatnya berada di dalam usus manusia maupun binatang. Bakteri ini dikelompokkan ke dalam familia Enterobacteriaceae. Salmonella sp seringkali bertindak sebagai penyebab utama infeksi pada foodborne disease atau penyakit yang berasal dari makanan. Salmonella sp dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, salmonellosis, gastroenteritis, demam tipus, bakteremia atau sepsis, serta penyakit infeksi lokal lainnya. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Salmonella, struktur sel, taksonomi dan klasifikasi, karakteristik, morfologi, serta metabolisme. Yang pertama ada sejarah Salmonella. Salmonella sp pertama kali ditemukan atau diamati pada penderita demam tifoid pada tahun 1880 oleh Ebert dan dibenarkan oleh Robert Koch dalam budidaya bakteri pada tahun 1881. Salmonella sp merupakan salah satu bakteri patogen yang paling sering dilaporkan sebagai penyebab penyakit yang ditularkan melalui makanan atau foodborne disease. Bakteri ini telah diketahui sebagai penyebab timbulnya penyakit selama kurang lebih 100 tahun yang lalu. Pertama kali ditemukan oleh Dr. Daniel A. Salmonell dari babi. Yang kedua ada struktur sel. Salmonella sp memiliki beberapa struktur sel. Yang pertama ada flagella yang berfungsi sebagai alat gerak. Lalu ada dinding sel yang berfungsi sebagai menjaga sel agar tidak pecah ketika ada perbedaan besar dalam tekanan osmotik antara sitoplasma dan lingkungan. Selanjutnya ada endospora yang berfungsi sebagai melindungi bakteri dari suhu tinggi. Lalu ada ribosom yang berfungsi sebagai translasi RNA dan sintetis atau pembuatan protein. Ada sitoplasma yang berfungsi sebagai membungkus bagian dalam bakteri sekaligus mengatur aliran bahan masuk dan keluar sel. Lalu ada plasmid yang berfungsi sebagai menyisipkan DNA dari sumber lain ke dalam plasmid membentuk molekul DNA rekombinan. Yang terakhir ada mesosom, yaitu sebagai tempat terjadinya respirasi sel sehingga menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas di dalam sel. Yang ketiga ada taksonomi dan klasifikasi. Klasifikasi Salmonella sendiri sebagai berikut. Kingdomnya Bacteria, phylumnya Eubacteria, klasisnya Prateobacteria, ordonya Eubacteriales, familianya Enterobacteriaceae, genusnya Salmonella, spesiesnya Salmonella typi, Salmonella paratypia, Salmonella typhimurium. Selanjutnya yang keempat ada karakteristik. Karakteristik dari Salmonella sendiri yaitu berbentuk batang atau silindris. Ukurannya tergantung dari jenis bakteri. Umumnya mempunyai panjang kurang lebih 2 mikrometer sampai 3 mikrometer dengan bergaris tengah kurang lebih 0,3 mikrometer sampai dengan 0,6 mikrometer. Tidak berspora, motil, bersifat aerob, mempunyai flagella peritrik di seluruh permukaan selnya kecuali pada jenis bakteri Salmonella gallinarum dan pulorum. Bersifat gram negatif, berkembang biak dengan cara membelah diri. Pada temperatur kamar, bakteri ini dapat berkembang dengan cepat. Yang kelima ada morfologi. Morfologi Salmonella adalah organisme yang mudah tumbuh pada medium sederhana, namun hampir tidak pernah memfermentasikan laktosa dan sukrosa. Bakteri ini dapat hidup pada pH 6-8 pada suhu 15-410 Celcius. Suhu optimalnya yaitu 370 Celcius. Bakteri ini dapat mati dengan pemanasan 54,40 Celcius selama 1 jam
dan suhu 600 Celcius selama 15-20 menit. Selain itu, bakteri ini juga dapat mati dengan cara pasteurisasi, pendidihan, dan juga klorisasi. Yang keenam ada metabolisme. Metabolisme Salmonella ini transmisi dari bakteri ini biasanya melalui fekal oral, yaitu ditularkan kepada manusia ketika manusia mengkonsumsi makanan yang tercemar oleh bakteri tersebut. Makanan tersebut bisa melalui hewan, kotoran reptil, ayam, dan bebek yang terkontaminasi makanan maupun air. Lalu makanan tersebut dikonsumsi oleh manusia, lalu menimbulkan Salmonella sp pada tubuh. Penyakit pada tubuh tersebut disebut dengan salmonellosis, yaitu akibat oleh makanan yang tercemar oleh Salmonella sp. Salmonellosis ditandai dengan gejala demam yang timbul secara akut, nyeri abnormal, diare, mual, dan terkadang muntah. Cara mencegah agar tidak terdapat bakteri Salmonella yaitu dengan cara 1. Pastikan semua unggas, daging, makanan laut, dan telur dimasak dengan baik. Masak makanan yang mengandung bahan-bahan tersebut ke dalam suhu internal yaitu 73,8 derajat Celcius atau 165 derajat Fahrenheit. Yang kedua, hindari mengkonsumsi susu mentah atau produksi susu lainnya yang tidak dipasteurisasi. Yang ketiga, hindari mengkonsumsi telur mentah atau setengah matang. Simpan telur dalam lemari es dan jangan konsumsi telur yang sudah retak. Yang keempat, cuci bersih produk sebelum dikonsumsi. Yang kelima, ada cuci bersih semua peralatan termasuk talenan, pisau, dan meja setelah menangani makanan mentah. Yang terakhir, ada cuci tangan secara menyeluruh saat akan mengolah makanan setelah kontak dengan kotoran maupun setelah memegang reptil atau burung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.